Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait limit and fits. Dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan slide nomor 26 ini. Jadi di slide nomor 26 ini kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana posisi fits dari mulai clearance fits, transition fits, and interference fits. Jadi posisinya itu seperti apa? Kemarin juga sudah saya jabarkan di dalam grafik seperti ini. Nah, sedikit menyinggung perkuliahan yang kemarin bahwa ketika kita tahu bahwa grafik yang digunakan ini adalah whole base, maka grafiknya akan seperti ini. Kenapa? Karena apabila lubang itu semakin besar, otomatis suayanya akan longgar. Fits is clearance gitu ya. Jadi di sini akan clearance. Artinya apa? Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kalau lubangnya ini semakin besar, maka kan semakin longgar. Kalau lubang semakin besar itu berarti kan semakin positif. Kalau semakin positif, maka lubang itu akan semakin longgar sekali lagi, sehingga grafiknya akan muncul seperti ini. Begitu pula sebaliknya, ketika lubang ini semakin mengecil, sedangkan porosnya itu ukurannya lebih besar daripada lubangnya, maka akan terjadi interference fits. Nah, ini posisi lubangnya lebih kecil daripada porosnya. Dia akan terjadi interference fits. Baik. Selanjutnya shaft base. Ketika kita bicara shaft base, maka ketika poros ini mengecil, kalau poros mengecil kan semakin minus. Kalau semakin minus porosnya, maka akan semakin longgar. Begitu ya. Saya ulang. Lubang, posisi diameter lubang ini sama, tetapi porosnya ini semakin mengecil, sehingga kalau porosnya bernilai negatif akan terjadi clearance fits, sehingga grafiknya akan seperti ini posisinya. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika poros ini semakin positif, ya, ini semakin positif ini, maka semakin besar, maka akan terjadi interference fits, gitu ya. Ini review sedikit video yang kemarin. Oke. Yang menjadi catatan kembali sebelum saya lanjutkan slide kita adalah ini ya, ini lanjutannya karena kemarin belum. Catatan utamanya seperti ini, gitu ya. Yang pertama, di dalam shaft base, jadi nanti ada EI dan ES ya. Untuk keduanya ini ada. Jadi untuk shaft base nanti ada namanya EI gini ya. Ini sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Silahkan dilihat kembali gitu ya. Apa itu EI, apa itu ES, termasuk di video yang kemarin juga seingat saya ada gitu ya. Ada EI, ada ES di sini. Di sini juga ada EI dan ES. Sama-sama ada. Yang menjadi perbedaan keduanya adalah ketika whole base, untuk huruf-hurufnya kita menggunakan capital letters. Seperti ini ya. A, H, J sampai M, N sampai ZC. Ini untuk pembagian clearance, transition, and interference fits. Jangan sampai salah paham bahwa di referensi yang lain, misalnya di Takeshi 1, posisi H ini ada di transition fit. Nah, ini saya berarti mengambil referensi yang lain gitu ya. Termasuk ini. Jadi ketika di shaft base kita tidak menggunakan capital letters tetapi non capital letters seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ditunjukkan nilai-nilai international tolerance-nya ya,
atau ya international tolerance mulai dari A, berarti ya ini non capital A sampai H gitu ya, A, B, C dan seterusnya gitu ya. Nilainya bisa dilihat nanti di dalam tabel, baik menggunakan referensinya Narayana, Colin Simon atau Takeshi Sato boleh. Ini berarti J sampai M untuk transition fit, interference fitnya berarti N sampai ZC. Ini non capital letter semuanya. Sehingga untuk membedakan keduanya ini akan sangat mudah sekali. Saya ulang kembali bahwa ES ini adalah E chart superior ya. Kalau kita bicara ES ini adalah singkatannya E chart superior. Nah, EI ini berarti E chart inferior. Gini ya, begini. Kedua-duanya ada. Oke, saya lanjutkan. Sebelum nanti saya jelaskan lebih detail, termasuk saya berikan contohnya, saudara harus memperhatikan catatan-catatan penting di sini. Di dalam safe base ataupun juga whole base ini nanti ada rumus utama untuk mencari nilai simpangan, baik simpangan bawahnya dan juga simpangan atasnya. Oke, safe base ini apabila kita nanti mencari EI gitu ya, EI ini rumusnya berarti ES min IT. IT ini adalah international tolerance. Jadi ini for international tolerance. International tolerance. Kemudian whole base juga sama. Whole base, maka untuk EI-nya ini juga sama ya, ES min IT. Apabila dibalik, kalau misalnya mencari ES tentunya apa? Berarti ya ini tinggal pindah sana ya, EI plus IT gitu. Sama juga ini ES berarti EI plus IT. Ini catatan, dua catatan yang penting. Kemudian selanjutnya catatan mengenai grafik ini adalah lower deviation EI for the whole is equal to the upper deviation ES. Jadi lower deviation EI for the whole base is equal to the upper deviation ES for safe base. Jadi EI ya, jadi kesimpulannya dari ini EI-nya whole base, EI whole base ini sama dengan ini ya, upper deviation atau ES-nya safe base. Begitu pula sebaliknya, ES-nya whole base gitu ya, ini akan sama dengan EI-nya safe base. Gini ya, ini kesimpulannya dari pernyataan ini. Jadi dari pernyataan ini same letter symbol but of opposite sign gitu ya. Maksudnya begini. Ini saya menggunakan catatan gitu ya untuk menjelaskan ini. Maksudnya seperti ini. Bisa dikatakan sama untuk EI-nya whole base terhadap ES-nya safe base ketika
ini ada syaratnya. Ini simbol letter atau letter simbol ya, kalau di buku itu ini letter simbol, must the same value gitu ya. Jadi misalnya kalau menggunakan E, maka juga harus menggunakan E juga. Kalau ini E, ini juga E. Kalau ini B atau ini A, ini juga A, misalnya gitu ya. Contohnya nanti akan saya perjelas begitu ya, bagaimana contoh dari maksud catatan-catatan ini. Oke, saya lanjutkan dulu untuk slide kita. Di dalam slide nomor 26 ini, ketika saudara lihat di sini kelihatan ada ES gitu ya. Saya perjelas lagi di sini ES. Di sini juga ada ES. Nah, ini sama kan? Kemudian di sini ada EI, di sini ada EI juga. Kalau kita perhatikan berdasarkan pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya ES-nya whole ini kan sama dengan EI-nya saf. Gitu ya. Kemudian EI-nya EI-nya whole ini sama dengan ES-nya saf, gitu ya. Jadi itu sebetulnya ini adalah panah atau ini kesamaannya ya gitu. Maksudnya sama-sama ada EI dan ES gitu. Nah, kemudian kalau saya mau rubah nih ya, pointer option in color, saya ubah yellow. Jadi untuk hubungannya EI ini nilainya akan sama dengan ini. ES ini nilainya akan sama dengan EI yang ini. Jadi untuk value-nya di sini ya, ini same value for the same symbol. Maksudnya letter ya, simbol. Jadi ini hubungan untuk kesamaan nilai ya, yang kuning ini. Kemudian yang merah ini adalah sama-sama ada EI dan ES-nya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti ini akan ada kaitannya dengan slide yang agak belakang gitu, bukan terbelakang, agak belakang. Jadi nanti tolong dihubungkan dengan pernyataan ini. Bagaimana maksudnya? Gitu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Sebelum lanjut, saya akan lanjutkan dulu di contoh yang ini. Nah, 3 jenis wayan dalam sistem basis poros dan sistem basis lubang. Nah, sebelum ke fits yang bukan basis lubang dan basis poros, ini saya jelaskan dulu basis lubang dan basis poros. Berdasarkan gambar di samping ini nampak jelas bahwa apabila sistem yang digunakan adalah basis poros, maka penyimpangan atas dari toleransi poros akan selalu berharga 0. Jadi kalau kita menggunakan whole base, jadi if we are using, ini berarti soft base ya, basis poros, soft base gitu ya, soft base, maka letter yang digunakan adalah H, selalu H ya. Ini letter yang digunakan, dan nilai batas atasnya ya, batas atas itu selalu 0. Jadi ES ini sama dengan 0. Ini always. Nah, begini ya. Yang masih bingung antara ES dan EI gitu ya, saya jelaskan sedikit lagi. Semoga tidak bingung kalau saya pindah-pindah
apa namanya, pindah-pindah environment gitu ya. Saya kembali ke whiteboard saya. Intinya kalau ES, saya buka ini dulu aja ya, ebook sebentar. Intinya kalau ES ini nilai simpangan terbesar dari toleransinya gitu ya. Jadi kalau ES itu nilai terbesar dari simpangannya. Kita lihat grafik ini ya. Saya sniping dulu. Saya jelaskan dulu ya sebelum lanjut ES dan EI. Ini saya highlight ini dulu. Intinya ya, ES adalah simpangan terbesar untuk hull dan shaft base. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ya ini ya, karena ada yang harus bahasa Inggris gitu ya. Simpangan terbesar berarti apa? Maksimum deviation ya. Maximum deviation. Jadi ES adalah maximum deviation for hull and shaft base. Begini. Jadi ini kita lihat dulu hull ya. Hull di sini ada ES. Kita perhatikan. Ketika di negatif, misalnya ini -1, -2, -3, -4, -5, maka -1 dan -5 besar mana? Ya. Ini sama ini, -5 sama -1 besar mana? Besar ini kan? Simpangan terbesarnya kan berarti -1. Betul? Jadi ES ini adalah simpangan terbesarnya. Berarti posisi ES ini selalu ada di sini. Jadi kalau misalnya ini ZB gitu ya, maka nilai yang di sini ini adalah nilai dari EI-nya. Ini adalah nilai EI. Yang mana EI tadi, kalau saya kembali ke rumusnya, adalah apa? ES. EI-nya itu adalah ES min IT. ES min IT. Kalau posisi minus ini kan posisinya di minus-minus ya. Tentunya nanti akan berubah. Kalau ES minus IT berarti ya ES plus IT, kan gitu ya. Oke, nanti saya berikan contohnya. Jadi kalau dia posisinya di negatif ES-nya, maka ini ya ES minus IT sama dengan ES plus IT. Ini yang untuk ES ada di bawah gitu. Nanti kalau ES ada di atas, yang di sini berarti ini nanti di sini ada ES. Di sini ini ada ES misalnya. Nah, ini EI ya. EI kan selalu simpangan terkecil ya. Jadi kalau di positif misalnya ini +1, +2, +3, +4, +5, maka misalnya ini +1 ya, ini +5, yang terbesar yang mana? Ini kan? Nah, ini maksimum deviasinya di sini. Ini maksimum deviasinya di sini. Maka sebetulnya ES ini adalah maksimum deviation ini tadi. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan yang ini. Kita membandingkan ES dan EI-nya ini. Berarti kalau rumus misalnya ini yang diketahui adalah EI gitu ya, maka rumus ES-nya adalah EI plus IT. EI plus IT, International Tolerance. Ini rumusnya gitu. Nah,
sebetulnya rumus-rumus ini sebenarnya bukan rumus saja ya, maksudnya rumus sederhana saja, rumus penjumlahan saja gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui ketika fits itu tidak di zero line di tengah sini, ada di atas sini, maka berapakah nilai simpangan bawahnya EI, berapa nilai simpangan atasnya ES gitu ya. Nah, ketika posisi di bawah ini kita lihat ES itu ada di sini ya, ada di sini. Karena seperti ini tadi, ES itu adalah nilai atau maximum deviation. Sehingga di sini adalah nilai EI. Jadi kalau EI-nya di sini EI ya. Misalnya ES-nya yang diketahui kalau kita lihat tabel. Ini given misalnya ya. Maka kita kan nyari EI. EI rumusnya adalah ES. EI rumusnya ES minus IT. Nah, gini. Ketika posisi di bawah ini nilai IT-nya kan negatif. Ini kan rumus. Sehingga ES untuk nyari ini minus IT sama dengan ES plus IT. Gitu ya, untuk EI-nya yang ini. Sehingga untuk mendapatkan nilai EI di sini nanti kita harus menjumlahkan dengan IT. Sehingga nanti di sini akan ketahuan untuk simpangannya itu berapa. Gitu ya. Ini sedikit penjelasan bagaimana posisi ES dan EI untuk whole base and soft base. Saya lanjutkan di sini. Ketika kita menggunakan safe base seperti ini, ya, maka ES ini selalu 0. Kita lihat kenapa kok ES-nya selalu 0. Kita buktikan di sini. Saya buka e-book di sini. Ketika kita mencari value dari deviation untuk fits, maka kita bisa menggunakan beberapa referensi. Contoh saya menggunakan ini. Di video selanjutnya saya akan memberikan perbandingan dari beberapa referensi bagaimana cara membaca fits-nya. Oke. Apabila kita menggunakan safe base ini ya. Jadi fundamental ini contohnya. Ini tabel 15.2 adalah fundamental deviation for safe. Jadi ini adalah for safe base. Jadi kalau safe base H untuk upper deviation atau ES-nya ini selalu nilainya 0. Ini bisa dilihat di sini. Value is always, this value is always 0. Oke. No ya. Untuk memperjelas lagi ya, saya perlihatkan grafik di slide saya yang sebelumnya di sini. Gini. Untuk memahami itu, kita harus melihat ini dulu. Ya. Ketika satuan poros ini adalah safe base gitu ya, maka yang berubah adalah nilai lubangnya. Ini ya, lubang ini change in value. Jadi nilainya ini selalu berubah-ubah. Karena kita menggunakan soft base, maka nilai simpangan atasnya itu selalu 0. Dia nempel di sini ya. Nah, ini kan zero line. Nilainya 0. Maka dia ini untuk ilustrasi porosnya gitu ya. Maka akan selalu nempel di sini. Di zero line. Maka nilainya selalu 0. Kemudian kalau menggunakan sistem satuan lubang,
Ini EI-nya, simpangan bawahnya lubang. Ya, ini EI-nya. Oke, saya akan berikan seperti ini ya. Oke. Ini untuk EI-nya. EI ini pasti 0. Ini ES-nya. ES-nya ini sama dengan international tolerance. Nah, nanti kita cari IT-nya itu berapa. Menggunakan tabel, kalau di Narayana menggunakan tabel from tabel 15.1 untuk ES-nya ini, gitu ya. Jadi ini yang berubah adalah apa? Porosnya. Jadi nilai poros, ini poros, ini poros, ini juga poros, ini poros, ini change in value. Yang berubah-ubah adalah nilai porosnya. Tetapi lubangnya ini harus selalu tetap posisinya, gitu ya. Oke, saya akan kembali ke slide ini. Sebelum saya lanjutkan, ini pastinya akan sedikit rumit gitu ya kalau sebelum saya berikan contoh. Nah, saya lanjutkan dulu deh yang ini. Ketika kita melihat ada 40H11, ada 10H9, ini adalah 40 ini untuk nominal value. Nominal value for dimension, gitu ya. Ini letter simbol. Ini adalah IT kelasnya. IT kelasnya itu berapa, gitu ya. Ini. Nah, penerapan fits ini bisa pada geometri, tidak hanya poros seperti ini, ya, berlubang seperti ini, tetapi juga profil-profil yang memang membutuhkan suaian, gitu ya. Oke, contoh di sini, apabila ada value 10H9 seperti ini, like this ya, like this, maka artinya adalah untuk simpangannya, cara membacanya adalah ini 10 minus ini berarti apa tadi, simpangan bawahnya ya. Untuk simpangan bawahnya adalah untuk poros EI, gitu ya. Untuk simpangan atasnya adalah ES. Jadi ini ES, EI-nya, gitu. Jadi ini selalu ES, ini ES, ini EI. Ini ES, ini nilai EI-nya. Nah, bagaimana kita mencari nilai ini, gitu ya. Nanti saya ajari, sangat gampang sekali ini. Oke. Yang dimaksud di sini, apabila kita menggunakan letter H, ya, H seperti ini, maka simpangan atasnya ES-nya ini selalu 0, 0, 0, gitu ya. Caranya bagaimana? 10H9. Oke, saya akan buka ini saya. Ini belum masuk sini ya materinya. Saya akan lanjutkan di sini aja. Tadi ada 10H9. Bagaimana cara membaca ini? 10 kita tulis dulu. 10 kita tulis dulu. H9, maka kita harus melihat tabel. Untuk H9 kita lihat tabel. Oke, saya buka di sini aja ya. Kita menggunakan tabel 15.1 untuk fundamental tolerance. Tadi value-nya adalah 10H9. Maka kita lihat range diameter atau dimension di sini. Ini dalam in millimeter ya, dalam milimeter. Kita lihat 10. 10 ada di range ini dan di range ini. Kita lihat yang paling atas ya,
Jadi kalau misalnya memang nilainya 10, kita ambil yang atas. 30, maka tidak ambil yang bawah, tapi ambil range yang ini, gitu ya. Oke, kita cari range yang ini. H9, kita tarik ke sana. Kita cari tolerance grade-nya yang 9 di sini. Di sini ya, 36. 36. Oke, berarti ini 36. Kita tulis dulu 36. Ini nilainya adalah 36 mikron. Nah, karena ini menggunakan H, maka untuk poros simpangan atasnya ini akan selalu 0, gitu ya. Maka 36 ini posisinya ada di bawah. Kenapa minus-minus? Nah, nanti kita jelaskan lagi. Ini karena H ini simpangan atasnya selalu 0, maka saya tulis saja langsung 0,00. Ini langsung milimeter. Ini milimeter. Jadi kalau 36 ini 0,036 milimeter di sini. Cara penyelesaiannya ini ya. Misalnya saya menggunakan grafik ya, gunakan grafik dulu supaya tahu kenapa posisinya itu H9 itu 0, 0. Kita gunakan grafik, ilustrasi grafik seperti ini. Ini zero line, ini positif, ini negatif. Grafik poros untuk clearance, ketika poros itu semakin kecil kan semakin longgar, maka grafiknya kan gini. Grafik posisi H untuk poros ini kita lihat di sini ya. Posisi H untuk poros itu ada di bawahnya sini ya, ada di bawah. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, ini kan posisinya gini. Posisinya nempel di sini H itu. Jadi untuk ES-nya di sini, ini mepet sini ya. Ini ES-nya. ES sama dengan 0. EI-nya ini. EI-nya ini from IT. Sama dengan dilihat tadi. Ini H9. Tadi kan sudah dilihat ya 10. Range-nya berapa? Range-nya di range berapa ya? Ini tabel yang sama, bisa dilihat. Atau saya kembali lagi ke sini ya. Saya ulangi lagi. Untuk range-nya kan di sini. Kemudian grade-nya 9, 36. Maka di sini 96. 36 ya, 36 mikron. Karena posisinya ini ada di minus. Ini ya, di minus, maka 36 ini minus. Gitu ya. Makanya di sini tandanya minus. Ya, karena posisi fits-nya itu ada di bawah untuk hanya poros. Gitu ya, makanya ini nilainya minus. Oke, sampai di sini semoga paham dengan penjelasan saya. Intinya kalau mau mencari nilai 10H9, maka kita lihat fundamental tolerance untuk grade IT-nya itu berapa. Contoh yang kedua ya. Ya, setelah ini langkah A, berarti kan tadi langkah B-nya kita lihat tabel ya. Untuk langkah selanjutnya adalah C, tabel 15.1 from Narayana Books. Gitu. Atau kalau menggunakan e-book yang lain atau buku yang lain, ini juga tidak harus menggunakan 15.1. Oke, ini kalau kita menggunakan tabel. Nanti ada caranya kalau menggunakan rumus seperti apa. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua sekarang. Oke, contoh yang kedua.
Ini jangan lihat ini dulu, saya pinggirkan. Contoh yang kedua, supaya lebih gamblang lagi, kita lihat di sini. Contoh yang kedua adalah diameter 25 H9. Di sini, gitu ya, 25 H9. Oke, diameter berarti menggunakan untuk poros ini ya, 25 H9. Diameter 25 H9. Oke, ini berapa gitu ya? Ini pasti diameter 25. Nilainya berapa? Ingat-ingat saja kalau menggunakan letter H ini ES ini always 0. Kita gunakan grafik seperti ini lagi. Langkah yang pertama, saya kalau menggunakan ilustrasi grafik seperti ini, pasti kalau H posisinya sama toh. Posisinya sama, grafiknya akan gini juga, sama. Ini zero line, ini positif, ini negatif. Posisi ilustrasi porosnya itu pasti ada di bawah untuk shaft gitu ya. Kemudian untuk ES ini nilainya ES sama dengan 0. EI-nya kita cari di sini. EI-nya berapa? EI-nya ini berarti langkah kedua adalah C table 15.1. Untuk mencari EI, maka kita perhatikan ini 25 H9. Kita lihat tabel lagi. 25 masuk di range ini, 25 in this range. Oke. Kemudian H berapa tadi? H 9. 25 in this range, H 9 berarti di sini. Gitu ya. 25 di sini, saya coba ganti ini. Di sini ya. Oke, H9 di sini. Berarti nilainya adalah 52. Kalau nilainya 52, maka ya tinggal dituliskan saja. Ini nilainya adalah 52 mikron. Karena posisinya ini ada di bawah, ini bernilai minus gitu ya. Oke. Ini satuannya masih mikron. Jadi kalau kita tuliskan di sini harus kita rubah menjadi satuan milimeter. Kita tahu ES-nya ini ES ya, ini ES, ini EI. Jadi sama dengan diameter 25, ini ES-nya 0, atau kalau kita tulis sama berarti 0,000. Ini nilainya berarti juga minus ya, posisi di bawah. Kalaupun tidak ditulis minus juga tidak apa-apa. Ini minus, ini juga minus. EI-nya adalah 52 mikron, artinya 0,052 mm. Gitu ya. Jadi kita lihat sama atau tidak dengan ini tadi. Ya, sama. Jadi begitu untuk menentukan nilai dari 25 H9. Oke, sekarang contoh yang ketiga. 40 H11, diameter 40 H11. Contoh yang ketiga. Ini diameter 3, diameter 40 H11. 40 H11. Ini berapa? Gitu ya. Berarti diameter 40, ini pasti ada simpangan atasnya atau upper deviation. This is a lower deviation for the shaft. Kemudian nilainya berapa? Diameter 40, nilainya berapa? Nah, sekarang untuk penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya
Untuk A ini kita gunakan ilustrasi grafik seperti ini, gitu ya. Ini zero line, kemudian ini positif, ini negatif. Nah, H pasti sama kayak tadi ya untuk grafiknya. Jadi gunakan grafik seperti ini. Untuk posisi H itu seperti ini, gitu ya. Ini untuk simpangan atasnya, ini ES, upper deviation ES ini 0. Nah, untuk lower deviation EI-nya ini kita bisa lihat dari tabel ya. Di tabel from tabel 15.1 in Narayana books, gitu ya. 40H11 in this range. H11 di sini 160 mikron, 160 mikron. Oke, kita tulis 160 mikron. Berarti nilainya di sini adalah 160 mikron. Karena posisinya ada di bawah, sekali lagi ini nilainya minus. Berarti kalau kita masukkan di sini ES-nya ini selalu 0, gitu ya. Kalau H 0,00, kemudian ininya adalah minus 0,160 mm, gitu ya. Jadi ini untuk pengertian diameter 40 H11 itu nilainya seperti ini. Oke, kita lihat apakah sesuai dengan yang di sini. Sesuai. Oke ya. Jadi di dalam slide ini kita tahu untuk fits itu bisa digunakan untuk profil seperti ini, bisa juga untuk profil lingkaran ya. Untuk arc profile ini untuk rectangular, untuk various profil yang menggunakan yang membutuhkan fits, gitu ya. Nah, contoh yang di sini contoh yang di sini ini adalah T-slot, gitu ya. T-slot atau apa ya, bisa disebut dengan apa ya selain T-slot itu. Intinya T-slot lah, T-slot atau T-guide gitu juga boleh. Ini contohnya adalah shaft guide. Linear shaft itu juga sama aja pengertiannya. Ini contoh dari linear shaft, gitu ya. Linear shaft. Nih. Kemudian yang ini untuk T-slotnya. Contohnya seperti ini. T-slot itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk contoh dari T-slot ini ya. Ini untuk T-slot, maka kenapa menggunakan limits and fits ya. Jadi T-slot di sini. Ini T-slotnya. T-slot. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti bisa berhubungan dengan komponen ini. Ini first part misalnya ya. Ini part 1, ini part 2-nya. Jadi ini saling berhubungan. Jadi di sini kalau ini berhubungan, maka di sini menggunakan fits. Ya, ini juga menggunakan fits juga. Jadi ini part ini saling berhubungan dan harus presisi, tidak boleh longgar. Jadi misalnya harus benar-benar hubungannya itu pas gitu ya, tidak terjadi kelonggaran, maka sliding dari
slotnya ini akan baik, akan lancar. Nah, contoh yang kedua tadi ada linear shaft. Linear shaft ini ya, atau linear guide gitu ya, sama aja. Linear guide seperti ini. Ini juga harus menggunakan fits tolerance gitu ya. Jadi supaya antara lubang yang untuk bloknya di sini ya, ini bloknya, blok part, ini shaft partnya gitu ya. Ini harus benar-benar bagus nilainya. Jadi nanti misalnya aplikasinya untuk guide, misalnya untuk CNC gitu ya, kita menggunakan linear shaft seperti ini, linear shaft, atau linear guide-nya menggunakan shaft seperti ini. Jadi aplikasinya seperti itu. Itu dulu ya untuk penjelasan dari contoh ini. Kita lanjutkan sekarang contoh yang kedua. Sekarang adalah whole base ya. Sebelum itu saya jeda dulu sebentar. Silahkan bisa istirahat juga. Kita sambung video selanjutnya untuk whole base.